Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang ibu yang bernama Catherine. Dia merupakan seorang penyanyi opera yang sangat terkenal sehingga membuat dirinya sering keluar negeri untuk sebuah pertunjukan. Catherine sendiri mempunyai seorang suami yang bernama Douglas, serta anak semata wayang mereka yang bernama Joe. Douglas juga merupakan seorang suami yang selalu sibuk dengan urusan pekerjaan. Kesibukan Catherine dan Douglas membuatnya jarang berada di rumah, dan hal itulah yang membuat Joe harus kehilangan perhatian dari kedua orang tuanya. Hingga di suatu ketika, Joe harus menerima kenyataan jika ayahnya harus pergi untuk selamanya karena sebuah kecelakaan mobil. Setelah kepergian suaminya itu, membuat Catherine tidak mau lagi untuk tinggal di Amerika. Dia kemudian memutuskan untuk pindah ke Italia dan meneruskan karirnya sebagai penyanyi di sana. Kehidupannya di Italia, Joe terlihat tidak kesulitan dalam bergaul. Dia pun bertemu dengan teman seusianya. Joe berkenalan dengan teman barunya yang merupakan seorang gadis bernama Ariana. Pertemanan di antara mereka terjalin baik, hingga di saat Joe berulang tahun, dia juga tidak lupa untuk mengundang Ariana dan teman-temannya yang lain. Hingga tanpa diduga, ternyata pertemanannya dengan Ariana membawa sisi buruk bagi Joe. Bersama Ariana kini dia telah mengenal narkoboy. Dan di suatu ketika, di saat Joe dan Ariana sedang menggunakan narkoboy, hal tersebut justru dilihat oleh ibunya. Mengetahui anaknya melakukan hal tersebut, Catherine begitu sangat terkejut. Dia tidak menyangka jika Joe akan terjun ke dalam dunia seperti itu. Catherine kemudian memarahi Joe. Dia menanyakan tentang barang kotor itu. Catherine begitu sedih dan stres memikirkan Joe. Dirinya merasa tidak becus dalam mendidik anaknya. Apalagi sekarang perilaku Joe yang mulai berubah kepada ibunya. Namun sebagai seorang ibu, Catherine harus sabar untuk mengembalikan anaknya seperti Joe yang dia kenal selama ini. Hari demi hari Joe semakin tidak bisa terlepas dari barang kotor itu. Di rumah maupun di luar rumah dia terus-terusan memakainya. Hingga pada suatu ketika, Catherine mencoba untuk mendekati Joe yang terlihat sedang ingin menggunakannya. Catherine mencoba untuk mengajaknya berbicara. Di sini Joe berkata jika dia sangat merindukan sosok ayahnya. Lalu tiba-tiba Joe mengalami dingin yang hebat di sekujur tubuhnya. Catherine yang melihat anaknya kemudian membawanya untuk masuk ke kamarnya. Karena pakaian Joe yang basah akibat keringat, sang ibu pun melepaskan dan menggantikannya. Di saat itulah Catherine yang melihat burung anaknya yang dulu kecil sekarang sudah sangat besar. Dia pun sempat terkesima melihat burung anaknya itu. Dan Catherine juga merasa kalau sudah lama dia tidak memainkan burung setelah kepergian suaminya. Kemudian di saat Joe akan ke kamar mandi untuk buang air kecil, dia mengatakan jika dia tidak bisa melakukannya, sehingga Catherine pun kemudian membantunya. Namun tiba-tiba saja Joe tidak sadarkan diri. Catherine yang panik kemudian segera menghubungi dokter untuk memeriksakan keadaan anaknya. Dokter berkata jika Joe akan sadar dalam 24 jam ke depan, dan menyarankan Catherine agar lebih banyak meluangkan waktunya untuk berbincang dengan Joe. Karena menurut dokter, Joe sangat membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Mendengar saran dari dokter, Catherine merasa berat hati karena harus mengorbankan karirnya sebagai penyanyi. Namun demi kesembuhan sang buah hati, Catherine pun siap untuk meninggalkan karirnya. Keesokan harinya ketika Joe yang belum tersadar, Catherine pergi dan mencoba mencari tahu siapa yang memberikan barang kotor kepada anaknya. Dan dia pun akhirnya menemukan orang tersebut. Orang itu merupakan salah satu teman Joe yang bernama Mustafa. Di sini Catherine kemudian memberikan sejumlah uang dan memintanya agar tidak memberikan barang tersebut kepada anaknya lagi. Mustafa lalu mengatakan jika dalam waktu dekat dia akan kembali ke negaranya, dan tentu saja dia tidak akan lagi bertemu dengan Joe. Mendengar hal tersebut membuat Catherine merasa senang. Di saat Catherine pulang ke rumah, terlihat Joe sudah bangun dari tidurnya yang membuat Catherine begitu sangat senang melihatnya. Kemudian terlihat Joe yang menyiapkan makan malam untuk dirinya dan juga ibunya. Joe lalu menyuruh ibunya untuk segera mengganti pakaiannya karena mereka akan menikmati makan malam di rumahnya dengan ditemani beberapa lilin. Mendengar itu, Catherine sangat senang dan segera berlari untuk mengganti pakaiannya. Dalam makan malam mereka, Joe berkata kepada ibunya tentang alasannya menggunakan barang kotor itu hingga membuatnya seperti ini. Joe juga berkata jika dia membutuhkan 2 kali pakai dalam 1 hari,
Jika tidak, maka dirinya akan merasakan dingin yang sangat hebat seperti yang telah terjadi kepadanya. Mendengar pengakuan dari anaknya, Catherine kemudian menanyakan apa yang bisa ibunya lakukan untuknya agar bisa terlepas dari barang itu. Namun di sini Joe terlihat marah dan meninggalkan ibunya. Catherine kemudian mencoba menghampiri anaknya, namun ternyata pada saat itu juga Joe kembali merasakan kedinginan dan membutuhkan barang itu. Melihat anaknya itu, Catherine pun menjadi bingung. Hingga tanpa diduga tangan Joe memegang tangan ibunya dan menuntunnya untuk mengusap burung miliknya. Kemauan anaknya membuat Catherine tidak bisa menolaknya, dan dengan lembut dia langsung memainkan burung milik Joe. Setelah burung itu mengeluarkan liur, membuat Joe merasa lebih rileks dan tertidur. Catherine pun memastikan keadaan anaknya, lalu kemudian menyelimutinya. Singkat cerita, Catherine pergi mengunjungi guru vokal yang berada di luar kota. Gurunya itu terlihat sudah sangat tua, bahkan dia sudah tidak lagi mengenali Catherine. Catherine kemudian mencoba untuk kembali memperkenalkan dirinya kepada sang guru dan berharap dapat mengingatnya kembali. Namun usahanya sia-sia karena sang guru tetap tidak dapat mengenalinya. Lalu terlihat Joe yang menyusul ibunya keluar kota. Di sana, Catherine pun merasa senang dan menyambut kedatangan sang anak. Kemudian mereka berdua menghabiskan waktu untuk berkeliling di kota tersebut. Catherine memberitahu Joe kalau di tempat itu banyak kenangan bersama dengan ayahnya. Ketika di perjalanan, kesialan menimpa mereka. Ban mobil yang dikendarai mereka bocor dan membuat Catherine harus menggantinya. Catherine pun mencoba untuk menggantinya sendiri, dan Joe sendiri terlihat kesal dengan kejadian tersebut. Catherine yang telah selesai mengganti ban mobilnya, lalu dengan tega Joe justru meninggalkan Catherine seorang diri. Lalu Catherine pun pulang dengan berjalan kaki, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang yang memberinya tumpangan. Melihat mobil yang dibawa Joe berhenti di salah satu restoran, dia pun meminta mobil yang ditumpangi itu untuk berhenti. Setelah itu, karena hari sudah mulai gelap, Catherine dan Joe menyewa sebuah kamar untuk beristirahat. Di sana ketegangan sempat terjadi. Joe mengungkapkan emosinya. Dia berkata bahwa selama ini ibunya tidak pernah menyayangi dan memberikan perhatian karena selalu meninggalkan dirinya. Setelah itu, Catherine mulai menceritakan kebenaran tentang siapa ayah kandung Joe yang sebenarnya. Douglas merupakan ayah tiri Joe dan bukan ayah kandungnya. Catherine mengatakan jika ayah kandung Joe bernama Giuseppe yang berprofesi sebagai guru sekolah dan diketahui jika dia tinggal di Italia. Keesokan harinya, Joe mencoba mencari keberadaan ayahnya di sekolah yang telah diberitahu oleh ibunya. Joe terlihat mendatangi sekolah yang dimaksud dan bertemu dengan pria yang bernama Giuseppe. Joe mulai berbicara dengan pria itu hingga mengikuti ke rumahnya. Di sana Joe masih belum mengatakan bahwa dia merupakan anaknya. Joe hanya mengatakan kepada pria itu jika anaknya sudah pergi untuk selamanya karena berlebihan dalam pemakaian narkoboy. Mendengar hal tersebut membuat Giuseppe bersedih. Dia lalu menanyakan keberadaan Catherine yang kemudian langsung diberitahu oleh Joe. Giuseppe kemudian segera menghampiri tempat di mana Catherine berada. Catherine sendiri seakan tak percaya melihat Giuseppe yang berada di depannya saat itu. Lalu Giuseppe pun menanyakan kebenaran tentang anaknya dengan apa yang dikatakan oleh Joe. Dan Catherine berkata jika anak mereka baik-baik saja sambil menunjuk ke arah Joe. Singkat cerita, kini akhirnya Catherine bisa kembali berlatih menyanyi untuk sebuah pertunjukan opera. Dan Joe sendiri merasa bahagia karena telah bertemu dengan ayah kandungnya, lalu film pun selesai. Keluarga adalah segalanya. Tanpa keluarga, kita tak akan pernah tahu siapa kita sebenarnya. Hidup adalah pilihan dan kita harus memilih dengan hati-hati. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus mengambil kebaikan dari kehidupan yang telah berlalu. Kita semua bisa tumbuh dan belajar dari pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Kita harus memelihara cinta dan hubungan dengan orang-orang terdekat kita, karena mereka adalah yang paling berharga dalam hidup kita. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a